Pasangan Nia Daniati dan Farhad Abbas kembali akan menyucikan hati di Tanah Suci. Rencananya tanggal 4 Januari tahun depan Nia dan Farhad akan menunaikan ibadah haji. Padahal belum lama ini Nia dan Farhad telah usai menjalankan ibadah umroh. Dua perjalanan spiritual yang sudah dan akan mereka jalani ini waktu pelaksanaannya hampir berdekatan, sudah barang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mengapa kalian memilih waktu yang cukup mepet? Insya Allah sih waktu di sana. Saya bersedia dituntut melalui hukum apabila pernyataan saya ini tidak benar atau dipaksa pihak lain. Sebab itu saya ingin pelaku perkosaan terhadap saya tersebut diganjar sesuai hukum yang berlaku karena telah membuat penderitaan terhadap diri saya lahir dan batin. Demikian isi surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang memberi pernyataan poniem. Maxdon juga terancam diseret ke meja hijau karena Anita, mantan asisten Imaniar, sudah pula melaporkan Maxdon ke pihak berwajib juga atas dugaan pelecehan seksual. Dalam konferensi persnya, Max balik menuduh Ani yang sengaja merangsang birahinya. Dengan dua kasus ini, kepercayaan Imaniar terhadap suaminya pasti kian menipis. Kabar terakhir yang saya dengar dari keluarganya Yandri bahwa Max ini sedang berusaha untuk membujuk dan meminta kepada keluarga Yandri dan Ani untuk mencabut laporannya. Pengadilan yang terdekat bagi Maxdon tentu pengadilan cerainya dengan Imaniar. Perkawinan Max dan Imaniar adalah perkawinan antar bangsa. Maxdon yang lahir di Sri Lanka adalah warga negara Singapura. Keduanya kini dikaruniai anak sematawayang bernama Muhammad Malcolm Don. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, dalam perkawinan antar bangsa, anak otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Apakah Maxdon akan membawa pergi Malcolm ke negara asalnya? Maxdon bisa aja keluar negeri, anak dia bawa. Betul nggak? Karena apapun anak itu kewarganegaraan ikut bapak. Kan begitu. Saya katakan Maxdon hasil rapat keluarga dan hasil keinginan Imaniar ini saya rasa sudah baik kalau kita menanggapi dengan positif. Kan dia cuma minta apa? Tidak bicara masalah gonogini, tidak bicara masalah-masalah lain, tapi dia berbicara dari sangat hakiki, yaitu Imaniar minta hak asuh anak sama dia. Ya. Sudah itu tanggung jawab sebagai suami tetap memberi katakanlah nafkah bukan ke Imaniar tapi ke anak, ya. Terasa itu sudah paling baik. Awak Gospot mencoba mencari jawab dari mulut Imaniar sendiri. Sayangnya Imaniar nampak enggan untuk melayani wawancara. Kasih aku lewat, sorry. Jangan gitu, kasih aku lewat ya, Sob. Ya, Mbak. Sorry. Kita minta komen. Enggak. Kalau dipaksain gini enggak mau. Tak perlu dipaksa. Biarlah Imaniar berbagi cerita saat batinnya sudah kembali tenang nanti. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu Anda pasti ingat ketika Farhad Abbas dan Nia Daniati berangkat ke Tanah Suci untuk umroh. Dan tidak perlu menunggu lama lagi, mereka kembali ke Tanah Suci kali ini untuk menunaikan ibadah haji. Dan ada banyak sekali cara untuk membantu anak-anak yang kekurangan gizi, pemirsa. Angelina Sondah dan kawan-kawannya membagikan puluhan ribu botol susu kepada mereka. Kita akan segera menyapa Angel dan kawan-kawan, namun sebelumnya kita lihat dulu Farhad dan Nia. Sudah siapkah Farhad menyandang nama haji? Pemirsa, inilah Gospot. Pasangan Nia Daniati dan Farhad Abbas kembali akan menyucikan hati di Tanah Suci. Rencananya tanggal 4 Januari tahun depan Nia dan Farhad akan menunaikan ibadah haji. Padahal belum lama ini Nia dan Farhad telah usai menjalankan ibadah umroh. Dua perjalanan spiritual yang sudah dan akan mereka jalani ini waktu pelaksanaannya hampir berdekatan, sudah barang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mengapa kalian memilih waktu yang cukup mepet? Insya Allah sih waktu di sana ya. Waktu kita umroh kemarin itu di Mekah. Terus ngomong-ngomong ya udah insya Allah kita pengen berangkat umroh gimana sebenarnya. Kalau tahun ini udah kita berangkat aja. Penentuan waktu Nia dan Farhad atas pelaksanaan ibadah haji terbilang kilat. Bagi rumah tangga yang memiliki anak seusia balita seperti halnya pada pasangan Nia dan Farhad, tentunya Angga masih sangat membutuhkan banyak perhatian Nia serta Farhad.
Selama 2 minggu menunaikan ibadah haji nanti, untuk sementara Angga ditinggal. Praktis tanpa kehadiran kedua orang tuanya untuk kedua kalinya akan membuat hati si kecil kembali dicekam ketakutan. Sama Angga belum, tapi Oi udah ngerti, udah tahu. Angga ini belum tahu nih. Pelan-pelan mungkin ya. Nggak terlalu, biar nggak terlalu nempel sama saya. Dari sekarang udah harus dimulai saya pikir. Konon menunaikan ibadah haji di bulan haji diyakini banyak orang bahwa Tuhan akan menampakkan kuasanya. Maka tak jarang banyak mukjizat dan hukuman bakal dikenakan pada masing-masing orang setimpal dengan perbuatannya. Itulah segala sesuatu kalau berangkat ke sana sudah diniatkan kan harus ikhlas semuanya. Kalau kita mau berangkat ke sana, di sananya juga apapun yang akan dihadapi di sana ya kita memang harus ikhlas menerima semuanya gitu. Banyak ibu-ibu muda terlanjur larut demi memburu materi hingga akibatnya gizi anak-anaknya pun ditelantarkan. Fenomena ini kerap muncul di tengah masyarakat kita. Maka itulah Angelina Sondah bersama teman-temannya menggagas terbentuknya wadah yang dinamai Woman, supaya ikut peduli atas nasib masa depan bangsa. Kemarin bersama sederet wanita tangguh lainnya, Angelina mengawali gerakan untuk mendistribusikan 10.000 kaleng susu bagi anak-anak. Kita melihat ada satu fenomena bahwa semakin sibuknya perempuan-perempuan, terus juga semakin disibukkan dengan mencari ekonomi, ada suatu ya kepedulian yang hilang karena dia menjadi sangat individualistik dan sangat self-centered. Gerakan pendistribusian 10.000 kaleng susu ini turut didukung berbagai elemen masyarakat lainnya seperti Komnas Anak. Dalam misi ini, Komnas Anak juga dilibatkan atas pendataan terhadap anak-anak yang sekiranya berhak atas bantuan itu. Kami merasa bahwa kalau kami sendiri yang mendistribusikan pasti nggak bisa. Sehingga bagaimana kita bekerja sama dengan mitra-mitra kita, dalam hal ini Komnas Anak, LSPAI, FKPS, dan juga Mojang Jajaka. Kedepannya kita ingin merangkul semua perempuan-perempuan yang mempunyai satu profil di masyarakat dan diakui. Jadi jangan heran jika suatu saat sosok-sosok wanita yang kerap ditokohkan ini suatu saat akan muncul ke daerah Anda. Peran dari mereka belumlah cukup mengentaskan anak-anak dari ancaman gizi buruk. Tentu saja usaha mereka juga membutuhkan andil dari kita bersama. Mudah-mudahan dengan kepedulian perusahaan-perusahaan bisa bekerja sama dengan Woman tentunya dalam menunjukkan kepedulian mereka. Karena memang Woman itu punya logo punya satu ini ya, we care, we act. Jadi kita tidak hanya peduli saja tapi kita juga berbuat. Pemirsa, coba Anda bayangkan berapa botol susu yang terkumpul jika masing-masing orang mengumpulkan 1 botol susu saja untuk anak-anak yang membutuhkannya. Pemirsa, jika Anda mendengar nama Jay Subiakto, pasti yang terlintas di benak Anda adalah sosok yang berambut panjang, penyuka warna hitam, serta sangat-sangat kreatif. Namun ternyata tidak banyak yang mengetahui bahwa ternyata Jay Subiakto itu gemar mengkoleksi barang-barang kuno. Bahkan koleksinya itu ada yang berasal dari zaman Majapahit, pemirsa. Dan kita sekarang akan mengintip rumah Jay Subiakto untuk melihat koleksi barang-barang kunonya. Pemirsa, inilah Go Spot. Bermacam perhiasan serta pernak-pernik kuno yang sudah berusia ratusan tahun tidak hanya kita dapati di museum saja. Rupanya penata artistik Jay Subiakto hobi mengkoleksi beraneka bentuk dan jenis perhiasan yang sebagian besar terbuat dari emas 18 sampai 22 karat. Perhatikan secara seksama deretan cincin, untayan kalung, dan benda-benda purbakala ini. Semuanya berbahan dasar emas, tapi siapa sangka kalau hampir semua perhiasan ini dibuat semasa kejayaan Majapahit. Jadi mulainya adalah karena ibu saya dari dulu memang mengkoleksi perhiasan emas Majapahit kuno, kemudian dia juga mengkoleksi kain-kain Indonesia kuno. Sejak itu memang saya banyak melihat, terus kemudian dikasih tahu, dipelajarin gimana mengetahui perhiasan Indonesia. Motivasi apa yang memacu Jay untuk mengumpulkan benda-benda dari zaman kerajaan khususnya yang terbuat dari emas? Di Indonesia mungkin lebih suka dengan berlian, mungkin lebih suka dengan
merek-merek perhiasan yang dibuat dari Itali atau dari Prancis gitu ya, dan tidak, memandang emas di Indonesia kuno sebagai sesuatu, eee ciptaan rakyat kita zaman dulu yang sangat indah. Mungkin sebagai bangsa Indonesia